Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra, dan kini kita lanjutkan. Sudah ada Pak Didi Irawadi juga ini ya. Tentunya kita ingin mengetahui juga nih Pak Didi, Wasekjen Partai Demokrat. Selamat malam Pak Didi. Ya, kita ingin tahu seperti apa peta di DPR tadi ya, ketika komentar Anda ketika akhirnya diperpanjang ini pansus KPK. Jadi gini, kalau Demokrat kan dari awal menolak pansus ini, oleh karena kita konsisten dong, tidak ingin memperpanjang. Karena menurut hemat kami, sebenarnya ini domainnya Komisi 3. Jadi ada pansus ini jadi 2 kali kerjaan. Hal yang sama terulang lagi, di apa yang ditanyakan di pansus diulang lagi di Komisi 3. Jadi dari awal karena kami sikapnya jelas, kami menolak ini ya, kami konsisten. Ya. Jadi tanpa ditanya apapun kami tidak setuju perpanjangan ini. Ya, tetapi kenapa Pak? Mengingat seperti kata Pak Nasrullah tadi, tidak dipungkiri juga memang ada kelemahan di KPK dalam beberapa prosedur, misalnya penyadapan. Kalaupun ada kelemahan kan dibahas di Komisi 3 saja. Zaman saya pun isu yang sama sudah ada waktu saya di Dewan 2009-2014. Bisa digali di sana, bisa diuji di sana di Komisi 3. Karena yang ahlinya kan Komisi 3. Memang ahlinya. Pansus ini kan seorang Komisi 3 juga gitu loh. Nah, jadi inilah yang kemudian menjadi bias menurut saya. Ya, menjadi tuduhannya, anggapannya menjadi bias, menjadi bahwa ini ada syarat kepentingan begitu dengan kasus. Jadi gini, prinsip yang saya anut adalah sebuah lembaga penegak hukum, terutama dalam penegakan hukum pidana, dia diberikan kewenangan oleh negara yang begitu dahsyat, begitu hebat. Orang bisa ditetapkan sebagai tersangka, harta yang disita, rumah digeledah, orang bisa ditahan dan berubahlah status masa depannya. Kewenangan itu dahsyat sekali. Oleh karena itu harus ada mekanisme dan sistem pengawasan. Itu prinsip yang saya anut. Apakah pengawasan itu lewat mekanisme Komisi 3 atau angket? Bukan bidang saya untuk menjawab, itu lebih kepada bidang Pak Refli ya, mungkin langsung atau para ahli tata negara. Tapi ingat begini, saya adalah orang yang mendukung pengawasan. Sistem pengawasan itu harus berjalan karena lembaga yang diberikan kewenangan begitu dahsyat kemudian tidak bisa dikontrol, kemudian menyatakan dirinya bahwa kami tidak termasuk dalam lingkup kewenangan yang dilakukan pengawasan oleh DPR dalam kaitan dengan hak angket karena bukan lembaga independen. Itu yang saya anggap kita keliru. Baik. Lembaga independen itu mungkin yang harus dipahami, lembaga independen itu independensi di dalam penanganan perkara, tidak ada boleh intervensi. Bukan berarti bukan berarti tidak boleh diawasi dalam penggunaan kewenangan-kewenangan. Baik. Yang melakukan. Jadi jangan juga dikatakan begini, penggunaan kewenangan itu pengawasannya kan sudah ada mekanisme hukum lewat pra-peradilan. Tidak semua ditempuh lewat pra-peradilan karena kewenangan yang ada lewat pra-peradilan itu terbatas. Sebelum ke pengawasan ini Pak Refli, bicara tentang pansusnya itu sendiri, kan ini juga setengah diajukan ke Mahkamah Konstitusi begitu ya, tentang apakah benar KPK ini menjadi objek menurut Undang-Undang MD 3 objek hak angket. Ya, pertama kan kita harus menghargai perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan dan termasuk saya bahwa sebenarnya KPK itu tidak masuk domain penggunaan hak angket. Kalau pengawasan tidak ada lembaga yang tidak bisa diawasi oleh DPR ya, semua bisa diawasi kecuali peradilan ya, tidak bisa intervensi langsung, tetapi sekretariat jenderalnya masih bisa dibawa RDP dan lain sebagainya. Tetapi kemudian ada juga pihak yang mengatakan masuk, termasuk DPR, Komisi 3 atau Pansus ini. Nah sekarang objektifikasinya sedang di MK. Makanya saya termasuk mendorong agar MK segera menyelesaikan kasus ini, biar ada kepastian. Kalau MK kemudian mengatakan bahwa KPK objek dari Pansus angket juga, saya kira kelewatan kalau KPK tidak mau datang. Ya, tapi kalau misalnya MK mengatakan tidak masuk objek, ya segera dihentikan, selesai proses pansus itu. Nah, padahal bagi MK ini perkara yang mudah untuk diputuskan, karena ini kan bidang hukum tata negara yang sudah memang DNA-nya MK. Dan saya kira di antara hakim-hakim MK itu sudah punya sikap, sudah punya imajinasi. Cuma kadang-kadang MK berlama-lama, itu yang jadi persoalan. Contoh misalnya dalam kasus Ahok dulu, ketika dia melakukan judicial review terhadap cuti ya, baru diputuskan setelah yang bersangkutan kalah, kan tidak ada gunanya.
Kalaupun dimenangkan pun kemudian tidak ada gunanya, akhirnya ya dikalahkan pasti kan. Nah sekarang menurut saya MK jangan begitu, MK harus putuskan ini agar misalnya perpanjangan masa kerja 2 bulan itu tidak perlu lagi diperpanjang karena MK mengatakan tidak sah. Oke. Tetapi memang yang kedua adalah pengawasan tadi ya. Kita bicara tentang efektivitas pengawasan dan kemudian absen tidaknya pengawasan, ya. Saya tidak melihat misalnya kalau tanpa pansus kemudian pengawasan itu tidak jadi efektif. Karena sesungguhnya kan kita lihat tadi yang namanya rapat kerja dan Komisi 3 itu semua materi pansus semua yang ditanyakan. Jadi artinya tidak ada halangan. Bahkan saya mengatakan misalnya Komisi 3 bisa saja dia membuat panitia kecil untuk mendalami masalah. Tapi judulnya itu bukan angket. Ya, kan saya disiplin hukum tata negaranya yang paling penting. Baik, nah, itu kalau dari sorotan ya, dari itu. Lalu kemudian dari sisi yang ketiganya tadi adalah soal absen tidaknya pengawasan. Pengawasan itu tidak absen. Karena pengawasan Komisi 3 terhadap KPK itu tetap berjalan sampai sejauh ini. Hanya saja masalahnya adalah ketika tapi kemudian... Tapi nyatanya ada yang dikeluhkan oleh Pak Nasrullah itu ya, contohnya dalam penyadapan atau prosedur-prosedur yang untouchable lah dari dulu seperti itu. Kan saya coba dengar Pak Didi. Komisi 3 itu udah beberapa kali minta SOP penyadapan kepada KPK. SOP-nya ya. Tapi yang saya dapat informasi KPK tidak memberikan SOP itu sampai sekarang. Benar nggak itu Pak Didi? Apa sudah pernah diberikan? Saya nggak di Komisi 3 sekarang. Yang Bapak tahu, selama Bapak di Komisi 3, pernah nggak KPK memberikan SOP itu? Setahu saya itu sudah lama sekali. Saya dulu itu ya di zaman saya nih ya, saya bahwa soal penyadapan itu kan sudah ada lembaga yang mengauditnya ya. Jadi ternyata salah satu yang terbaik itu yang dilakukan oleh KPK sehingga zaman dulu yang saya tanya adalah Komisi 3 pernah meminta SOP penyadapan untuk dilakukan kajian oleh Komisi 3. Tapi KPK saat itu menolak memberikan. Di zaman saya nggak sejauh itu ya, pengetahuan saya. Cuma kan begini ya, yang jadi masalah kredibilitas pansus yang sekarang ini yang jadi persoalan ya, tanpa bermaksud mendahului proses hukum. Kalau kita lihat beberapa pihak yang ada di sana dikaitkan dengan kasus-kasus yang sedang marak sekarang ini, sehingga tentu walaupun ada tujuan yang baik ya, saya hormatin apa yang disampaikan kawan-kawan di sana, tapi sulit bagi kita nggak mengkaitkan ada kepentingan lain, sehingga hal-hal yang sangat teknis tadi diuji oleh orang-orang yang diduga terkait suatu masalah, jadi akan jadi keraguan di publik yang nah ini tidak bisa menutup mata juga ya Pak Nasrullah, seperti kata Pak Refli juga metodologi dalam mencari ketemuan itu juga tendensius begitu, yang ditanya orang-orang yang narapidana, pakar hukumnya juga. Gini, narapidana apapun kayak dia warga negara Indonesia yang berhak mendapat perlakuan yang benar dalam proses hukum. Apabila narapidana itu ketika memberikan keterangan itu adalah keterangan yang sebenarnya, apakah kemudian narapidana itu menjadi sebuah subjek hukum tidak boleh didengar? Tidak juga, itu keliru. DPR kalau menempatkan dirinya dalam posisi itu, maka DPR telah seharusnya tidak lagi memberikan hak pilih kepada narapidana. Anggota DPR kan dipilih juga oleh narapidana itu, Pak. Nah, kecuali narapidana tertentu yang telah dicabut hak pilih dan hak memilih dan dipilih. Nah, otomatis DPR itu juga wakil dari narapidana itu, ya, yang tidak dicabut haknya. Saya rasa bukan esensinya didengar dari mana, ya, esensinya adalah kebenaran dari apa yang dipermasalahkan. Jadi gini, ada satu hal ya, yang menurut saya ada cara pandang yang keliru di DPR, menganggap bahwa apa yang dia temukan seolah-olah seperti due process of law. Itu yang keliru. Sebenarnya apapun yang dihasilkan DPR itu adalah produk politik. Walaupun itu berupa penyelidikan, tapi penyelidikan dalam ranah politik. Nah, itulah sebabnya apapun yang disimpulkan di DPR itu sebenarnya bukan kebenaran absolut, tapi kebenaran mayoritas. Jadi kan diterima atau tidak. Jadi misalnya katakanlah hasil, ini mohon maaf nih kalau bahasa kasarnya, hasil pansus itu sampah misalnya, ya, ini ke bahasa kasarnya. Asal diterima di paripurna, ya jadilah dia. Ya. Karena memang kebenarannya adalah kebenaran politik. Nah, itulah sebabnya kemudian kita harus memberlakukan itu sebagai sebuah kesimpulan politik. Nah, ini kan seolah-olah, nah, kalau menurut saya ya,
keliru sedikit. Jadi mereka seperti menempatkan dirinya sebagai hakim. Jadi apa yang dihasilkan, apa yang direkomendasikan, seolah-olah itu dianggap sebuah kebenaran, sebuah proses. Tapi ini kan berdasarkan investigasi juga. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kebenarannya tuh kebenaran politik, bukan kebenaran hukum. Ya, sama halnya dengan kebenaran dulu. Saya nggak tahu yang terkait Bank Senturi itu apa, angket, bukan angket ya? Pansus juga. Pansus angket. Iya. Nah, itu juga sebuah persoalan politik. Iya, gitu. Kemudian dianggap sebuah persoalan hukum, sehingga didorong KPK untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait Bank Senturi, seolah-olah hasil kesimpulan itu sudah hasil penyidikan. Iya, itu tapi yang tetap saja. Nah, dalam kaitan ini saya sependapat dengan Pak Rafli bahwa kebenaran yang dilakukan oleh angket itu bukan kebenaran due process of law, tetapi yang dilakukan penyelidikan itu terkait dengan apakah KPK telah melakukan tindakan-tindakan dan menggunakan kewenangannya sesuai dengan prinsip-prinsip due process of law. Itu yang harus diuji, bukan membawa kepentingan-kepentingan. Karena kalau kita bicara masalah DPR, kan kita tidak bisa pungkiri DPR itu para politikus yang dari berbagai partai yang membawa sebuah kepentingan. Coba Anda lihat di dalam pansus ini terlihat polarisasi. Polarisasinya itu bukan lagi kepada kebenaran, tapi polarisasi kelompok. Kelompok pendukung pemerintah mendukung pansus, yang tidak mendukung pemerintah satu paket. Jadi kan sudah terbawa ke irama sana. Baik, kita harus break dulu. Kita lanjutkan lagi, pemirsa. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.